Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Andrian Pratama dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan membuat video kultum tentang pentingnya menjaga lisan dan bahaya penyakit lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu guru dan juga teman-teman yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu guru dan juga teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah ceramah yang bertema pentingnya menjaga lisan dan bahaya penyakit lisan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita berbicara tentang pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Lisan adalah salah satu nikmat yang sering kita abaikan nilai kebesarannya, padahal lisan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling penting bagi manusia. Dengan lisan, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan informasi, dan mengungkapkan perasaan. Namun, lisan juga dapat menjadi sumber dosa dan keburukan jika tidak digunakan dengan baik. Menjaga lisan dalam Islam berarti menjauhi ucapan-ucapan yang merugikan, menghina, menyakiti, atau berdusta. Sebagai orang Muslim, lisan kita seharusnya menjadi alat untuk menyebar kebaikan, memberikan nasihat yang baik, dan memberi dukungan kepada sesama. Dalam Islam, menjaga lisan sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawla sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum man yu'tillaha wa rasulahu faqad fadawa fawzan adima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab 70:71. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menggunakan lisan. Kita hanya boleh berkata yang baik dan bermanfaat. Jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lisan kita. Di antaranya adalah berpikir sebelum berbicara, menghindari perkataan yang menyakitkan orang lain, berkata yang jujur dan benar, menggunakan lisan untuk memuji Allah dan Rasul-Nya, menggunakan lisan untuk berdakwah dan mengajak orang lain kepada kebaikan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tentang kita pentingnya menjaga lisan. Dalam beberapa hadisnya, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqulu khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita diajarkan untuk memilih kata-kata dengan hati-hati dan menyadari akibat dari setiap ucapannya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan lisan kita, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap ucapannya di hadapan Allah kelak. Menjaga lisan bukan hanya saat berbicara dengan orang lain, tetapi juga dalam percakapan dengan diri sendiri. Jangan biarkan lisan kita menjadi sarana untuk mengeluh, mengkritik, atau menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, menggunakan lisan untuk menyemangati diri sendiri, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa sifatanain." Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menjadikan kebanyakannya dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu seperti berdusta maupun mengunjing, meminta, memfitnah orang lain, dan sebagainya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berucap dengan ucapan yang baik mengenai penyakit lisan ini. Banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, dengan menjaga lisan kita dapat menjadikan diri dari dosa dan keburukan. Kita juga dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dengan orang lain, dan kita dapat menciptakan suasana harmoni di tengah-tengah masyarakat. Ucapan yang penuh kasih sayang dan nasihat yang baik akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Selain itu, menjaga lisan juga mencerminkan kesucian hati dan kesadaran spiritual kita dalam berinteraksi dengan ciptaan Allah. Marilah kita jadikan lisan sebagai sarana untuk menyebarkan cinta, kedamaian, dan rahmat di dunia ini. Ingatlah bahwa setiap perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap doa dan pujian yang kita ucapkan menjadi amal soleha.
Marilah kita jadikan lisan sebagai sarana untuk menyebarkan cinta, kedamaian, dan rahmat di dunia ini. Ingatlah bahwa setiap perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap doa dan pujian yang kita ucapkan akan menjadi amal soleh bagi kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menjaga lisan kita dengan baik, sehingga kita menjadi hamba yang diridhoinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.